Sore melangkah keluar dari stasiun kereta api pusat dengan satu tas punggung yang terasa lebih ringan dari biasanya. Di depannya, kota ini membentang seperti peta yang belum pernah ia pelajari, penuh dengan jalan-jalan sempit yang saling berbelit. Ia tidak memiliki tujuan pasti, tidak ada hotel yang sudah dipesan, dan tidak ada janji temu dengan siapapun. Baginya, esensi dari perjalanan bukanlah mencapai titik koordinat, melainkan membiarkan kakinya menuntun kemanapun angin bertiup. Udara kota ini terasa berbeda. Ada aroma kopi yang dipanggang bercampur dengan bau hujan yang baru saja reda di atas aspal tua. Sore menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin merasuk ke paru-parunya. Langkahnya membawa ia menyusuri trotoar batu yang licin, melewati deretan bangunan berarsitektur gotik yang tampak megah sekaligus menyimpan misteri. Setiap jendela yang ia lewati seolah menyimpan cerita-cerita kecil tentang keluarga yang tidak ia kenal. Kesendirian baginya bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah kemewahan yang sulit didapat di dunia yang bising. Di sini, di tengah ribuan wajah asing, ia justru merasa paling aman karena tidak ada yang menuntut perhatiannya. Ia berhenti sejenak di depan sebuah toko buku tua yang pintunya dicat warna hijau botol yang mulai mengelupas. Tidak ada papan nama yang mentereng, hanya sebuah simbol buku terbuka yang terbuat dari besi tempa yang berkarat. Sore mendorong pintu itu, dan denting lonceng kecil menyambut kedatangannya dengan nada yang lembut. Aroma kertas lama dan debu yang menari di bawah sinar matahari sore langsung menyergap indranya. Di dalam toko rak-rak, buku menjulang hingga ke langit-langit, menciptakan lorong-lorong sempit yang terasa seperti labirin pengetahuan. Ia menyentuh punggung-punggung buku kulit dengan ujung jarinya, merasakan tekstur sejarah. Ia tidak mencari informasi. Ia hanya mencari koneksi yang sunyi dengan pikiran-pikiran orang mati yang dituangkan dalam tulisan. Di sudut ruangan, seorang pria tua berkacamata tebal hanya mengangguk kecil. Sore memilih sebuah buku tanpa judul di sampulnya, membukanya secara acak, dan menemukan sebuah sketsa bunga kering yang tertinggal. Ia tersenyum tipis, membayangkan siapa yang meninggalkan jejak itu berpuluh-puluh tahun lalu. Menghabiskan waktu di dalam toko itu membuatnya sadar bahwa waktu di kota ini bergerak dengan ritme yang berbeda. Ia meletakkan kembali buku itu dan keluar, kembali disambut oleh cahaya matahari yang mulai berubah menjadi keemasan. Langit mulai melukis gradasi warna antara oranye dan ungu, warna yang selalu mengingatkannya pada namanya sendiri. Sore merasa seolah kota ini sedang memberikan penghormatan terakhir sebelum malam mengambil alih. Ia melanjutkan perjalanan menuju sebuah jembatan tua yang melintasi sungai lebar dengan air yang tenang namun gelap. Di atas jembatan, beberapa pelukis jalanan sedang mencoba menangkap sisa-sisa cahaya terakhir. Sore bersandar pada pagar besi jembatan, memandangi riak air yang memantulkan lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Ia merasa seperti partikel kecil yang hanyut, tidak signifikan namun ada di sana. Tidakkah kau merasa tersesat? Sebuah pikiran muncul di benaknya, namun ia segera menepisnya dengan ketenangan. Baginya, tersesat adalah bentuk penemuan diri yang paling murni, jauh dari ekspektasi orang lain. Ia melihat sepasang kekasih yang tertawa di kejauhan, namun ia tidak merasa iri sedikit pun. Ia justru merasa lega karena tidak perlu berbagi pemandangan ini dengan percakapan yang mungkin merusak suasana. Di ujung jembatan ia menemukan sebuah kedai kecil yang hanya menjual roti hangat dengan selai jeruk buatan sendiri. Ia membeli satu potong, merasakan kehangatan adonan menyentuh telapak tangannya. Rasa manis yang sedikit getir dari jeruk itu meledak di mulutnya, memberinya energi tambahan untuk terus berjalan. Ia tidak lelah. Justru ia merasa semakin segar saat kegelapan mulai merayap di sela bangunan. Sore memasuki sebuah taman kota yang luas, di mana pepohonan oak besar berdiri kokoh seperti penjaga zaman. Suara daun yang bergesekan karena angin terdengar seperti bisikan rahasia. Ia duduk di sebuah bangku kayu yang menghadap ke arah air mancur yang sudah berhenti memancarkan air. Di sana, ia memejamkan mata, membiarkan suara kota menjadi latar belakang musik bagi pikirannya. Ia mulai mengingat kembali alasan mengapa ia memutuskan untuk pergi sejauh ini dari segala hal yang ia kenal. Bukan karena ia membenci tempat asalnya, namun karena ia merasa identitasnya telah terkubur rutinitas. Di kota asing ini, ia tidak perlu menjadi sosok yang didefinisikan oleh pekerjaan atau status sosialnya. Ia Anja Sore, seorang pengembara yang tidak memiliki beban sejarah di pundaknya. Perjalanan batin ini ternyata jauh lebih melelahkan daripada perjalanan fisiknya. Namun hasilnya memuaskan. Ia mulai menemukan potongan-potongan dirinya yang dulu pernah hilang,
karena terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Seekor kucing jalanan mendekatinya, menggosokkan kepalanya ke kaki Sore dengan manja. Sore mengelus bulu kucing itu dengan lembut, merasakan detak jantung kecil yang penuh dengan keberanian bertahan hidup. "Kita sama-sama asing di sini, bukan?" bisiknya pelan. Dan kucing itu hanya mengeong singkat, sebelum akhirnya pergi menghilang di balik semak-semak yang gelap. Sore bangkit dan berjalan menuju sebuah gereja tua dengan menara yang menjulang tinggi, menembus kegelapan malam. Pintu gereja itu terbuka sedikit, memberikan celah bagi cahaya lilin untuk mengintip keluar. Ia masuk ke dalam, disambut oleh keheningan yang begitu dalam hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ruangan itu kosong. Hanya ada barisan kursi kayu panjang dan aroma dupa. Ia tidak datang untuk berdoa secara formal, namun ia merasa bahwa tempat ini adalah ruang bagi refleksi yang jujur. Di bawah kubah yang tinggi, egonya terasa mengecil, mengingatkannya akan luasnya semesta. Ia menatap jendela kaca patri yang menggambarkan adegan kuno penuh dengan warna-warna dramatis. Cahaya redup membuat gambar itu tampak hidup, seolah menceritakan kisah tentang penderitaan dan harapan. Setelah merasa cukup, ia keluar dan kembali ke jalanan yang kini sudah lebih sepi dari sebelumnya. Lampu jalan memberikan bayangan panjang yang mengikuti setiap gerakannya, seolah ia memiliki pendamping setia. Ia melewati sebuah bar kecil, di mana musik jazz terdengar sayup-sayup dari balik pintu yang tertutup rapat. Ia tergoda untuk masuk, namun ia memilih untuk tetap menjaga kesunyian yang sudah ia bangun. Langkahnya membawa ia ke sebuah pasar malam yang sedang berkemas, menyisakan bau rempah dan sisa kegembiraan. Beberapa pedagang masih sibuk mengikat barang dagangan mereka, berbicara dalam bahasa asing. Meski tidak mengerti bahasanya, ia bisa merasakan emosi dari nada bicara mereka, kelelahan dan harapan. Manusia, dimanapun mereka berada, ternyata memiliki inti emosi yang serupa, pikirnya. Sore sampai di sebuah penginapan kecil, di sudut jalan yang tampak tenang, dengan tanaman merambat di dindingnya. Ia memutuskan bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk mengistirahatkan tubuhnya. Resepsionisnya adalah seorang wanita paruh baya yang menyambutnya dengan senyum tulus tanpa banyak bertanya. Ia memberikan kunci besi besar dengan gantungan kayu bertuliskan angka 7. Kamarnya kecil, namun bersih, dengan jendela yang menghadap langsung ke arah alun kota yang kini diterangi lampu temaram. Sore meletakkan tasnya, duduk di tepi tempat tidur, dan merasa lega. Ia membuka jendela, membiarkan udara malam masuk mendinginkan ruangan. Dari sini, ia bisa melihat kehidupan kota yang melambat, seperti sebuah film yang diputar dalam gerakan lambat yang indah. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil dari tasnya, menuliskan satu kalimat pendek untuk hari ini. "Hari ini aku bertemu diriku sendiri di persimpangan jalan yang tidak bernama. Kesendirian di kota asing telah memberinya perspektif baru tentang apa artinya menjadi bebas. Kebebasan bukanlah tentang melakukan apapun, melainkan tentang tidak harus melakukan apapun yang terpaksa." Sore pun terlelap dengan suara lonceng menara gereja yang berdentang 12 kali di kejauhan. Esok adalah lembaran baru, namun ia tidak merasa terburu-buru untuk mengisinya dengan rencana-rencana besar. Keesokan paginya, cahaya matahari menyelinap melalui celah gorden, membangunkan Sore dengan kelembutan. Ia tidak langsung beranjak, melainkan menikmati momen transisi antara mimpi dan kenyataan di tempat asing. Ia turun untuk sarapan sederhana yang terdiri dari kopi hitam dan roti gandum yang keras. Di sana, ia duduk sendirian di meja pojok, mengamati tamu-tamu lain yang tampak sibuk dengan peta. Sore merasa bersyukur, ia tidak perlu merasa terikat pada daftar tempat wajib kunjung di internet. Baginya, setiap sudut jalan memiliki potensi keajaiban yang sama, asalkan mata dan hati terbuka. Ia meninggalkan penginapan dengan langkah ringan menuju bagian kota yang lebih tua. Di sini, jalanannya terbuat dari susunan batu tidak rata yang menyimpan jejak kaki ribuan orang dari masa lalu. Ia menemukan sebuah bengkel kecil, pembuat jam tangan manual yang masih menggunakan alat tradisional. Melalui jendela kaca, ia melihat seorang pengrajin sedang bekerja dengan ketelitian yang luar biasa. Ketelitian itu mengingatkan Sore bahwa hidup juga terdiri dari momen kecil yang harus dirangkai dengan sabar. Kita seringkali terlalu fokus pada angka, hingga lupa menghargai proses mesin yang bekerja. Ia berjalan terus, hingga sampai di sebuah stasiun tua yang sudah tidak digunakan lagi untuk kereta penumpang. Rel-relnya sudah berkarat dan ditumbuhi tanaman liar, namun atmosfernya tetap terasa megah. Sore duduk di peron yang sunyi, membayangkan ribuan orang yang pernah berdiri di sini,
untuk mengucapkan selamat tinggal. Stasiun adalah tempat paling jujur, di mana emosi manusia tumpah tanpa bendungan. Di sana, ia merasa bahwa perjalanan batinnya sedang mencapai sebuah puncak kesadaran. Ia tidak perlu lagi melarikan diri dari masa lalunya. Masa lalu adalah bagian permanen dari fondasi jiwanya. Ia mulai berjalan menuju sebuah bukit kecil di pinggiran kota yang menjanjikan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Pendakiannya cukup terjal, membuat napasnya memburu dan keringat membasahi keningnya dengan hangat. Namun, ketika ia sampai di puncak, segala kelelahan itu terbayar seketika oleh pemandangan di bawah sana. Kota itu tampak seperti miniatur yang tertata rapi, dengan sungai yang membelahnya seperti pita perak. Dari ketinggian ini, masalah-masalah yang selama ini menghimpitnya terasa begitu kecil dan tidak berarti. Ternyata, kita hanya perlu mengubah sudut pandang untuk menyadari betapa luasnya dunia dan kecilnya beban kita. Sore duduk di atas rumput, membiarkan angin perbukitan menyapu wajahnya dengan keras, namun menyegarkan. Ia merasa seperti penguasa atas dirinya sendiri, tanpa satupun suara luar yang mendikte perasaannya. Keindahan sederhana dari kesendirian adalah kita bisa mendengar suara batin kita dengan sangat jelas. Di puncak bukit ini, Sore mendengar suara batinnya berkata bahwa dia sudah cukup apa adanya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan menatap langit, melihat awan yang berubah bentuk mengikuti imajinasi. Terkadang, awan itu tampak seperti kapal layar, terkadang seperti wajah yang tersenyum padanya dengan tulus. Ketika perutnya mulai menuntut perhatian, ia turun kembali ke kota dan menemukan sebuah kedai sup tradisional. Kedai itu penuh dengan pekerja lokal yang berbicara keras dan tertawa, menciptakan suasana hangat. Sore memesan semangkuk sup daging dengan sayuran yang dimasak lama hingga kuahnya terasa sangat gurih. Setiap suapan memberikan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebuah pelukan dari budaya asing. Seorang bapak tua di meja sebelah menawarinya segelas minuman lokal yang rasanya tajam dan membakar tenggorokan. Sore menerimanya dengan anggukan, menyadari bahwa keramahan tidak selalu membutuhkan bahasa yang sama. Sore mulai menyadari bahwa ia tidak lagi merasa asing di kota ini. Meskipun ia tidak mengenal siapapun, ia mulai merasa menjadi bagian dari aliran kehidupan universal yang ada di setiap bumi. Malam kedua, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai yang kini dipenuhi seniman jalanan. Ada seorang pemain biola yang memainkan melodi melankolis, namun memiliki semangat di setiap gesekannya. Sore berdiri di antara kerumunan kecil, mendengarkan musik itu, seolah-olah musik itu diciptakan khusus untuknya. Ia memberikan beberapa koin ke dalam kotak instrumen sebagai tanda apresiasi atas momen yang indah. Perjalanan ini mengajarkannya bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dibagikan secara langsung untuk menjadi nyata. Kebahagiaan bisa menjadi milik pribadi, disimpan dalam laci ingatan yang paling dalam untuk dibuka nanti. Ia berjalan melewati sebuah jembatan gantung yang bergetar setiap kali ada kendaraan yang melintas di dekatnya. Sensasi ketidakpastian itu justru membuatnya merasa hidup. Pengingat bahwa hidup memang selalu penuh getaran. Di kejauhan, ia melihat menara jam kota mulai menyala, memberikan titik fokus bagi siapapun yang tersesat. Bagi Sore, titik fokusnya bukan lagi bangunan itu, melainkan rasa tenang di dadanya. Ia mampir ke sebuah toko kelontong kecil untuk membeli beberapa buah apel dan air mineral untuk bekal. Pemilik tokonya, seorang pria tua yang lambat gerakannya, memberikan kembalian dengan sangat hati-hati. Sore belajar tentang kesabaran dari pertemuan singkat itu, tentang bagaimana menghargai setiap detik waktu yang dimiliki. Kita seringkali terburu-buru mengejar masa depan, hingga lupa bahwa masa kini adalah satu-satunya kenyataan. Kembali ke penginapan, Sore duduk di ruang tamu bersama, membaca sebuah majalah lama berisi foto kota masa perang. Foto-foto itu menunjukkan betapa tangguhnya kota ini menghadapi kehancuran dan bangkit kembali. Manusia juga memiliki kemampuan yang sama untuk pulih, jika mereka memberi diri mereka waktu untuk bernapas. Sebelum tidur, ia menulis, kesendirian adalah cara alam semesta berbisik tentang hal-hal yang tersembunyi. Pagi terakhir di kota asing itu disambut dengan gerimis tipis, yang membuat suasana menjadi lebih puitis. Sore berjalan menyusuri trotoar yang kini dipenuhi peyung-peyung berwarna-warni dari orang-orang yang berangkat bekerja. Ia menuju ke sebuah museum seni kecil yang tersembunyi di balik gang-gang sempit untuk mencari ketenangan. Museum itu tidak memiliki koleksi terkenal, namun setiap karyanya dipilih dengan kurasi yang personal. Ada sebuah lukisan yang menarik perhatiannya, sebuah pemandangan laut yang luas dengan satu perahu kecil. Lukisan itu tidak tampak menyedihkan. Justru perahu itu tampak sangat berdaulat dan tenang
menghadapi samudra. Sore merasa perahu itu adalah cerminan dirinya saat ini, sebuah entitas mandiri yang tidak takut kesendirian. Ia berdiri di depan lukisan itu selama mungkin, mencoba menyerap setiap sapuan kuas. Setelah dari museum, ia berjalan menuju stasiun kereta, tempat di mana perjalanan ini dimulai beberapa hari lalu. Stasiun itu masih sama bisingnya, namun Sore tidak lagi merasa terganggu oleh keributan. Ia membeli tiket pulang dan duduk di kursi tunggu kayu, mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Ia merasa seperti seorang pengamat yang tidak terlihat, menikmati pertunjukan kehidupan dari baris depan yang nyaman. Ia melihat seorang anak kecil yang melambaikan tangan dengan penuh semangat kepada ayahnya yang baru turun. Momen-momen kecil seperti itu adalah pengingat bahwa cinta dan koneksi adalah inti yang berharga. Namun, ia juga tahu bahwa sebelum bisa mencintai orang lain, seseorang harus bisa mencintai dirinya sendiri. Kota asing ini telah memberinya pelajaran dasar tentang penerimaan diri tanpa syarat yang selama ini hilang. Kereta apinya tiba dengan suara gemuruh yang memecah keheningan peron, membawa hawa dingin dari luar sana. Sore masuk ke dalam gerbong, menemukan tempat duduk di dekat jendela, dan meletakkan tasnya. Saat kereta mulai bergerak meninggalkan stasiun, ia melihat bangunan-bangunan kota asing itu perlahan-lahan menjauh dan mengecil. Ada rasa rindu yang mulai muncul, namun tertutup oleh rasa syukur yang jauh lebih besar. Ia memperhatikan sawah-sawah dan hutan yang dilewati kereta. Warnanya yang hijau menyegarkan mata yang sudah lelah. Alam selalu memiliki cara untuk menenangkan jiwa yang sedang berada dalam tahap transformasi batin. Di dalam gerbong yang tenang itu, Sore memejamkan mata dan mencoba memutar kembali memori perjalanannya. Setiap wajah, setiap aroma, dan setiap perasaan ia simpan dengan rapi dalam satu ruang khusus. Ia menyadari bahwa eksplorasi tempat baru sebenarnya adalah dalih bagi jiwa untuk mengeksplorasi kedalaman batin sendiri. Kita tidak perlu pergi jauh untuk menemukan diri, namun jarak membantu kita melihat jelas. Sore menarik napas panjang, merasakan sisa-sisa udara kota asing itu masih tertinggal di pakaian dan tasnya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar meninggalkan kota itu, karena kota itu kini hidup. Kesendirian yang dulu ia takuti kini menjadi sahabat paling setia yang bisa ia panggil kapan saja dibutuhkan. Ia mengerti sekarang bahwa menjadi sendiri tidak sama dengan merasa kesepian. Yang satu adalah keutuhan. Kereta terus melaju menembus senja, membawa Sore kembali ke dunia asalnya dengan versi diri yang baru. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela, melihat binar mata yang lebih tenang dan berani. Ia tidak lagi terburu-buru untuk segera sampai. Ia hanya menikmati getaran kursi dan pemandangan yang lewat. Setiap kilometer yang ia tempuh adalah langkah menuju babak baru dalam hidupnya yang lebih bermakna. Di kejauhan, lampu-lampu kota asalnya mulai terlihat, memberikan perasaan hangat yang dulu sempat menghilang entah kemana. Pulang bukan lagi beban, melainkan kesempatan untuk menerapkan apa yang telah ia pelajari di perjalanan. Ia membayangkan rumahnya, tempat tidurnya yang nyaman, dan tetangga-tetangganya yang mungkin akan bertanya tentang kabarnya. Ia akan tersenyum dan menjawab dengan sederhana, "Perjalanannya sangat indah. Saya menemukan apa yang dicari." Ia tidak perlu menjelaskan tentang perjalanan batinnya, karena itu adalah rahasia suci antara dirinya dan kota. Beberapa hal memang lebih baik disimpan untuk diri sendiri, agar keajaibannya tidak luntur oleh kata-kata. Sore akhirnya sampai di stasiun. Tujuannya turun dari kereta dengan langkah yang mantap dan penuh tujuan. Kota asalnya terasa lebih akrab sekarang, seolah-olah ia baru saja melihatnya dengan kacamata yang bersih. Ia berjalan pulang menyusuri jalanan yang biasa ia lewati. Namun kali ini ia memperhatikan detail-detail kecil. Bunga liar di pinggir jalan, retakan di tembok tua, semuanya tampak memiliki keindahannya masing-masing yang unik. Ia sampai di depan pintu rumahnya, mengambil kunci dari saku, dan membukanya dengan perasaan hormat baru. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan, melainkan tempat di mana ia akan terus tumbuh dan belajar. Sore meletakkan tas punggungnya di lantai, menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, dan duduk di kursinya. Keheningan di dalam rumahnya terasa sama berkualitasnya dengan keheningan di puncak bukit kota asing itu. Ia menyadari bahwa petualangan yang sesungguhnya baru saja dimulai, petualangan untuk tetap setia pada diri sendiri. Ia adalah Sore, dan ia tidak lagi takut pada kegelapan malam atau sunyinya pagi. Kesendirian telah memberinya kekuatan untuk berdiri tegak, untuk mencintai tanpa menuntut, dan melihat tanpa menghakimi. Dunia adalah tempat yang sangat luas bagi mereka yang berani melangkah dengan kaki sendiri. Sore pun tersenyum,
menutup matanya sejenak untuk mensyukuri setiap momen yang telah ia lalui dalam perjalanan. Kota asing itu mungkin tetap asing bagi Peta. Namun di hatinya, ia adalah rumah kedua. Cahaya bulan mulai masuk melalui jendela rumahnya, menyinari catatan kecilnya yang kini tergeletak di atas meja. Esok akan menjadi hari yang biasa, namun di tangan sore, yang biasa akan terasa luar biasa. Demikianlah perjalanan ini berakhir. Namun maknanya akan terus mengalir dalam setiap detak waktu yang ia miliki. Jangan lupa untuk memberikan ruang bagi diri sendiri agar bisa mendengar apa yang ingin dikatakan jiwa. Terima kasih telah mengikuti kisah sore di kota asing. Jika Anda merasakan kedamaian melalui narasi ini, silakan tinggalkan jejak Anda dengan cara komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk kisah-kisah lainnya.